Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Bagaimana kabar semua anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan untuk ketua kelas. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum pembelajarannya dimulai, Bapak ingin menyangkut pautkan ayat suci Al-Quran terkait dengan tema pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan, apakah ada yang ingin membaca sedikit ayat suci Al-Quran? Anak-anak? Oh, dipersilakan. Terima kasih sudah membacanya. Maka Bapak akan membacakan artinya. Untuk sekian, artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dan air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian mudah bagi Allah. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran kita hari ini dengan temanya pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, kumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Melalui akad yang dilakukan tersebut dengan hukum syariat Islam yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya kita memasuki hukum nikah. Yang pertama adalah mubah. Mubah dalam pernikahan itu suatu yang diperbolehkan dan menjadi landasan dasar di dalam hukum pernikahan tersebut. Yang kedua ada wajib. Wajib ini untuk seseorang yang sudah berkecukupan tinggi di dalam segala materi maupun mental dalam menjalankan perintah syariat Islam. Kenapa diwajibkan? Karena orang tersebut sudah tidak menahan diri di dalam melakukan maksiat ataupun di dalam melakukan perzinahan, maka hukum seorang tersebut wajib untuk menikah. Yang ketiga ada sunnah. Mengapa sunnah? Karena orang tersebut sudah cukup dalam segala materi. Ketika ia sudah cukup dalam materi, maka hukum orang tersebut sunnah untuk menjalankan perintah menikah. Akan tetapi dia sudah mencoba meninggalkan perzinahan maupun segala kemaksiatan yang ada. Yang keempat ada makruh. Kenapa makruh? Karena orang tersebut tidak berkecukupan dalam segala materi, maupun uang, maupun segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya nanti. Maka hukum orang tersebut makruh dalam menikah. Yang kelima itu haram, yaitu orang yang ingin melakukan pernikahan akan tetapi dia mempunyai segala niat yang buruk. Seperti contoh, ia di dalam pernikahan tersebut ia ingin menyakiti perempuan yang sudah dinikahinya ataupun laki-laki dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan menikah. Yang pertama, menikah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menikah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, menikah itu memperoleh kebahagiaan, ketenangan hidup,
Yang keempat, pernikahan itu membina rasa cinta dan rasa sayang. Yang kelima, menikah itu memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya juga ada rukun dan syarat untuk menikah. Yang pertama untuk calon suami, yang pasti beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Yang kedua ada calon istri, beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sering ihram haji atau umroh. Yang ketiga adanya wali. Wali ini bukan untuk sembarangan di dalam suatu pernikahan. Yang pertama ada pun syarat-syaratnya. Yang pertama mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat ada 2 saksi. Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang kelima ijab dan qabul. Dengan kata nikah atau yang semakna seperti berurutannya antara ijab dan qabul. Ya. Alhamdulillah, materi yang Bapak sudah sampaikan. Mungkin yang ada yang ingin bertanya, anak-anak semua. Oh, nggak ada. Karena tidak ada yang ingin bertanya, setelah ini Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian semua. Masing-masing kelompok berdiskusi atas penyampaian materi yang telah Bapak sampaikan. Masing-masing kelompok juga akan mempraktekkan pernikahan yang sah di dalam syariat Islam. Bagaimana caranya, bagaimana ketentuannya. Persilakan dibagikan kelompoknya. Oke, terima kasih. Mungkin pembelajarannya cukup sampai sini. Bila ada kekurangan, Bapak mohon maaf atas kesalahan perkataan Bapak yang Bapak sudah sampaikan. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.